Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua merasa tetap khawatir, cemas, lemas, bahkan malas. Jadi seperti apakah harus kita bersikap dalam situasi semacam ini? Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta akan menyelenggarakan event dalam memperingati Hari Ibu bulan Desember ini. Seperti apakah kita menguatkan mental kita tetap produktif dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian semacam ini? Saksikan dan catat tanggalnya, 26 Desember hari Sabtu yang akan datang. Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua merasa tetap khawatir, cemas, lemas, bahkan malas. Jadi seperti apakah harus kita bersikap dalam situasi semacam ini? Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta akan menyelenggarakan event dalam memperingati Hari Ibu bulan Desember ini. Seperti apakah kita menguatkan mental? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua merasa tetap khawatir, cemas, lemas, bahkan malas. Jadi seperti apakah harus kita bersikap dalam situasi semacam ini? Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta akan menyelenggarakan event dalam memperingati Hari Ibu bulan Desember ini. Seperti apakah kita menguatkan mental kita tetap produktif dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian semacam ini? Saksikan dan catat tanggalnya, 26 Desember hari Sabtu yang akan datang. Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua merasa tetap khawatir, cemas, lemas, bahkan malas. Jadi seperti apakah harus kita bersikap dalam situasi semacam ini? Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta akan menyelenggarakan event dalam memperingati Hari Ibu bulan Desember ini. Seperti apakah kita menguatkan mental kita tetap produktif dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian semacam ini? Saksikan dan catat tanggalnya, 26 Desember hari Sabtu yang akan datang. Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua merasa tetap khawatir, cemas, lemas, bahkan malas. Jadi seperti apakah harus kita bersikap dalam situasi semacam ini? Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta akan menyelenggarakan event dalam memperingati Hari Ibu bulan Desember ini. Seperti apakah kita menguatkan mental kita tetap produktif dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian semacam ini? Saksikan dan catat tanggalnya, 26 Desember hari Sabtu yang akan datang. Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua merasa tetap khawatir, cemas, lemas, bahkan malas. Jadi seperti apakah harus kita bersikap dalam situasi semacam ini? Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta akan menyelenggarakan event dalam memperingati Hari Ibu bulan Desember ini. Seperti apakah kita menguatkan mental kita tetap produktif dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian semacam ini? Saksikan dan catat tanggalnya, 26 Desember, hari Sabtu yang akan datang. Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua Gelombang rakyat telah tiba dengan penuh cita dan cinta. Bersama kita menuju era baru Indonesia. Kolaborasi dan inovasi, konsolidasi potensi kita. Partai Gelora mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk Indonesia mendunia. Gelorakan Indonesia. Gelombang rakyat telah tiba dengan penuh cita dan cinta. Bersama kita menuju era baru Indonesia. Kolaborasi dan inovasi, konsolidasi potensi kita. Partai Gelora mewujudkan Indonesia
Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua merasa tetap khawatir, cemas, lemas, bahkan malas. Jadi seperti apakah harus kita bersikap dalam situasi semacam ini? Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta akan menyelenggarakan event dalam memperingati Hari Ibu bulan Desember ini. Seperti apakah kita menguatkan mental kita tetap produktif dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian semacam ini? Saksikan dan catat tanggalnya, 26 Desember, hari Sabtu yang akan datang. Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia yang saya hormati, di saat pandemi COVID tetap hadir di sekeliling kita, rasanya wajar kalau kita semua merasa tetap khawatir, cemas, lemas, bahkan malas. Jadi seperti apakah harus kita bersikap dalam situasi semacam ini? Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta akan menyelenggarakan event dalam memperingati Hari Ibu bulan Desember ini. Seperti apakah kita menguatkan mental kita tetap produktif dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian semacam ini? Saksikan dan catat tanggalnya, 26 Desember, hari Sabtu yang akan datang. Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Keluarga Selamat bergabung di live Indonesia streaming yang channel saya YouTube hormati, Partai Gelora di Indonesia saat DKI Jakarta. pandemi COVID Saya Agus. Dan saya hadir di Ican. sekeliling kita. Kami berdua akan menemani malam minggu Anda sekalian dengan acara yang bermanfaat dan narasumber yang hebat. Kira-kira dalam rangka apa nih acara kita malam hari ini, Chan? Acara kita malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Ibu dan menyambut Tahun Baru 2021. Tahun baru 2021. Berapa hari lagi? Kira-kira 5 hari lagi 5 ya. hari lagi minggu depan. Ya, luar biasa. Dan tahun 2020 kita lalui dengan krisis yang panjang. Betul. Kira-kira tahun 2021 nanti masih krisis apa enggak ya? Kayaknya masih deh. Bang. Masih ya? Masih. Kalau gitu kita gini-gini aja dong kondisinya ya, seperti tahun 2020 ini nanti. Nggak boleh, walaupun kita dalam kondisi krisis, kita harus tetap semangat, tidak putus asa, dan yakin dan optimis kalau kita bisa survive dari krisis ini. Nah, setuju. Saya yakin pemirsa juga setuju dengan Ican tadi, karena Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta juga selama ini selalu membuat kegiatan dan acara-acara yang mengajak seluruh warga bangsa untuk selalu optimis, ya, dan kemudian selalu mencari peluang supaya kemudian kita bisa keluar dari krisis, begitu ya, Chan ya? Betul, dan selain keluar dari krisis, kita juga harus yakin kalau kita akan menemukan solusi, dan juga kita harus yakin kalau Indonesia bisa menjadi salah satu dari 5 kekuatan besar dunia. Oke, Chan. Betul. Ini kayaknya acara kita bakalan heboh nih hari ini. Kira-kira Betul, apa seru saja isi acara kita? Ada banyak banget, hari ini kita ada hiburan musik, kita juga akan kedatangan tokoh istimewa, tokoh DKI, Partai Gelora DKI Jakarta, dan juga acara utama kita yaitu talk show dengan narasumber yang keren-keren banget. Talk show ya? Betul. Oke, kalau gitu supaya nggak terlalu lama, bagaimana kalau kita segera mulai aja acara Betul, kita? mari kita mulai acara Kita kita. akan mulai dengan acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti langsung akan dilanjutkan doa yang dipimpin oleh Khuzai. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai acara, mari sama-sama kita berdoa untuk kelancaran serta kebermanfaatan pada hari ini. Dan bagi yang muslim, doa akan saya pimpin serta selebihnya mengikuti dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah, Pencurah rahmat yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang tak terbilang. Curahkanlah rahmat, inayah, barokah dan kasih sayang-Mu kepada kami, anak bangsa negeri, agar kami dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, ya Qawi yang Maha Kuat, kami menyadari masih banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karenanya, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk dapat meningkatkan peranan dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di negeri kami tercinta. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Berikan kami secercah kekuasaan-Mu, agar kami dapat membina semangat perdamaian dan meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa kami. Kasih sayang dan pelindungan-Mu senantiasa kami dambakan untuk dapat melangkah di jalan-Mu. Ya Allah ya Jami yang Maha menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ikatlah kami dalam kasih sayang. Berikanlah kemampuan kepada perempuan dan ibu di Indonesia untuk dapat berperan dalam menciptakan dan menggerakkan perdamaian dalam keluarga dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meneguhkan nilai kebangsaan dan mewujudkan perdamaian dunia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, taufik dan hidayah-Mu kami memohonkan tercurah dalam kalbu kami, agar kekuatan lahir dan batin menaungi amanah yang diemban para pemimpin bangsa ini. Bangsa kami saat ini tengah menghadapi cobaan dan perubahan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa ridho-Mu, rahmat dan magfirah-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami, dan pahlawan kami yang telah berjuang bagi kesatuan dan persatuan bangsa negara kami. Hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami memohon perlindungan, keselamatan dan perdamaian negara ini. Hanya kepada Engkau Allah kami berharap, dan hanya kepada Engkau Allah kami mengadu. Engkau Maha mendengar dan mengabulkan. Kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Khuzai yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga acara kita ini diberi kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kami akan menghadirkan Ibu Lisya sebagai ketua panitia acara ini untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Lisya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lisya Arianti Dewi, Ketua Panitia Acara Hari Ibu Gelora DKI Jakarta. Hari Ibu kali ini tidak biasa seperti Hari Ibu tahun-tahun lalu.
Hari Ibu di tengah pandemik membuat kita semua harus jeli, membuat sebuah konsep yang bermanfaat untuk ibu, untuk keluarga, dan untuk para remaja di rumah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di sini yang telah menjadi panitia dengan berlangsungnya acara ini. Saat ini kita tidak tahu kapan pandemik ini akan selesai. Para ibu harus survive dalam keadaan apapun. Sebagai bentuk komitmen kami, maka kami hadirkan talk show pada hari ini dengan tema menyambut tahun 2021 dengan bahagia dan cinta. Bentuk komitmen kami ini kami hadirkan untuk pemirsa di rumah. Dan kita akan perkuat dengan narasumber untuk membahas dua topik yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Sehat mental dalam keluarga, produktif di saat pandemi. Karena itu, untuk bisa mengantarkan Indonesia menjadi 5 besar dunia, kita harus memiliki kemampuan mental, spiritual, dan kemandirian dalam ekonomi. Untuk itulah acara ini akan menjadi bekal seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta. Semoga apa yang kami sajikan ini akan menjadi kontribusi positif bagi kita semua, bagi kehidupan di tengah masyarakat, dan menjadi kolaborasi bersama dalam mengantarkan Indonesia menjadi gelora yang kuat dan jaya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Ibu, gelora hidupku. Terima kasih kepada Ibu Lisha. Kita akan segera mulai acara inti. Karena sepertinya pemirsa di rumah sudah tidak sabar mengikuti acara kita malam hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan lomba Hari Ibu di Instagram Gelora Jakarta masih ada 5 hari lagi sampai tanggal 31 Desember. Ada total hadiah 5 juta untuk semua pemenang dan akan diumumkan tanggal 5 Januari 2021 di Instagram @gelorajkt. Oke, jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Chan dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita sedang menyimak live streaming Partai Gelora DKI Jakarta. Dan kita akan segera mulai acara ini dengan acara inti yaitu talk show yang bertema menyambut tahun 2021 dengan bahagia dan cinta. Nantikan sesaat lagi. Baiklah Chan, kita akan segera memulai bincang-bincang seru kita nih malam ini. Dan narasumber kita sudah hadir di studio. Gimana kalau kita langsung undang saja beliau-beliau nanti? Betul Bang, untuk sesi pertama ini saya akan mengundang narasumber kita, sepasang suami istri, psikolog dan psikoterapis yang memiliki biro psikologi yang tersebar di Bandung, Bekasi, dan Yogyakarta. Beliau berdua ini fokus kepada support kesehatan mental, positive parenting, dan anger management. Tanpa menunggu lama, mari kita undang Kang Dandi dan Teh Dia. Silakan. Assalamualaikum. Selamat datang. Silakan duduk. Apa kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari Bandung perjalanan ya? Iya. Seru ya perjalanannya ya. Hari Sabtu lagi kan. Nah, Chan, alhamdulillah ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Ican, kita kedatangan narasumber yang memang berkompeten di bidang mental health, kesehatan mental. Tapi jadi sebelum kita bincang-bincang, mari kita simak dulu sedikit video tentang beliau berdua ini. Oke. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka kata saya, kita kenalan. Nama saya Dandi. Saya Dia. Dan kami adalah Dandia. Iya, oke. Kami membuat biro ya psikologi dengan nama yang sama, PT Dandia Selecta Persona dari tahun 2007 ya. Nah, kami bergeraknya di 2 bidang. Ya. Jadi ada divisi pertama itu adalah HR consultant, jadi dia rekrutmen, assessment, training, HR system, dan yang kedua itu adalah Dandia Care. Dandia Care ini kayak apa Bu Dia? Dandia Care ini adalah dalam rangka divisi untuk mensupport dan wujud dari kepedulian terhadap kesehatan mental Indonesia. Nah, di sini sebenarnya adalah untuk mengajak para orang tua, untuk mengajak generasi Indonesia gitu,
supaya dapat kesehatan mental yang lebih baik. Baik, tadi kita sudah tampilkan video profil beliau berdua, sepasang suami istri psikolog nih, serasi bener. Kita akan mulai bincang-bincang dan dalam sesi ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan dan nanti juga mungkin kita akan interaksi sama pemirsa YouTube channel ya. Betul. Kita akan segera mulai ya bincang-bincang dengan narasumber hebat kita pada malam hari ini. Bagaimana kita tahu tahun 2020 ini kita sama-sama lalui di negara kita ini dengan krisis dan pandemi. Dan dalam tahun 2020 ini karena krisis seperti itu rasanya masalah kesehatan menjadi hal yang paling utama. Jadi concern bagi seluruh warga. Tapi rasanya nih kalau menurut saya kesehatan fisik yang diutamakan. Nah, kita agak lalai dengan kesehatan mental. Kalau menurut Kang Dandi sama Teh Diah, kira-kira yang dimaksud kesehatan mental itu seperti apa dan hubungannya dengan kesehatan fisik seperti apa? Silakan. Terima kasih, bagus, Mbak Ica. Jadi memang kesadaran masyarakat akan kesehatan fisik, terutama secara medis gitu ya, itu sudah tinggi, sudah bagus, luar biasa. Sehingga berbagai macam pencegahan sudah dilakukan. Namun memang ketika concernnya terhadap kesehatan mental, itu masih perlu ditingkatkan, gitu ya. Nah, ketika pandemi seperti ini, di mana sih pentingnya kesehatan mental itu? Ternyata ada yang namanya psikosomatis. Apa yang terjadi di psikis ngaruh ke fisik. Fisik. Ya. Sehingga keadaan mentalnya dia itu akan berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya. Ya. Nah, disinilah pentingnya concern kita terhadap kesehatan mental tersebut. Nah, definisi dari kesehatan mental itu apa? Nah, kalau kita merefer kepada apa yang ditunjuk oleh WHO, ya, bahwa ternyata kesehatan mental itu terdiri dari 4 hal yang harus diperhatikan. 4 hal. Orang dinyatakan sehat secara mental, 1, ketika dia menyadari potensi dirinya. Jadi dia mengenali dirinya itu, lebih tahu potensinya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu ya. Dan yang kedua adalah can cope with normal stresses. Jadi bisa coping terhadap stres. Coping. Ya, stres di sini maksudnya stres yang negatif. Nah, kondisi saat ini kan sangat potensial banget nih bikin orang stres. Betul. Dari sisi keuangan, finansial, dari sisi takut sakit gitu ya, takut ketularan. Bahkan ekstrimnya ada yang takut meninggal. Takut meninggal. Gitu. Nah, disinilah kesehatan mental salah satunya yang perlu ditingkatkan gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ketika orang bisa produktif, menjadi orang yang produktif. Jadi kalau kita belum produktif, ya berarti kita belum sehat secara mental menurut WHO. Setelah kita bisa menjadi produktif, selanjutnya adalah kita bisa menebarkan ke lingkungan sekitar. Jadi berkontribusi terhadap masyarakat gitu atau komunitasnya. Nah, itu baru dinyatakan bahwa kita itu sehat secara mental. Jadi kalau misalnya belum itu semua, belum sehat secara mental menurut WHO gitu. Dan apakah kondisi pandemi ini berpengaruh terhadap kesehatan mental kita gitu? Karena kan kalau kita lihat berita terus tiap hari gitu, mungkin kita jadi stres dan itu berpengaruh ke kesehatan mental kita gitu. Mungkin apa hubungannya? Tentu saja tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dandi bahwa memang ketika apa-apa yang terjadi di fisik kita itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis atau mental. Sehingga akhirnya ketika misalnya menurun fisik kita, nah berarti di situ pun daya tahan tubuh kita atau imunitas kita tuh menurun gitu. Seiring dengan tadi ada yang disampaikan bahwa ternyata dia pun tidak memiliki ilmu untuk mengelola stresnya tadi. Itu pun makin menurunkan imunitas tubuh kita gitu ya. Jadi tadi saling keterkaitan. Apa yang terjadi di fisik ngaruh ke psikis. Dan apa yang terjadi di psikis pun ngaruh ke fisik gitu. Terlebih tadi kalau bicara tentang informasi ya Trichan ya. Jadi kan sekarang kita banyak banget tuh mengakses informasi dari gadget-gadget, dari handphone gitu ya. Kemudian juga medsos banyak sekali. Banyak informasi-informasi terutama informasi yang negatif, yang menakutkan. Hoax salah satunya betul. Kan kebayang orang jadi banyak makin panik, makin cemas gitu ya. Nah itu tuh kita olah tuh. Apa yang terjadi masuk ke dalam informasi tersebut, itu kita kelola, kita olah. Begitu kita tidak mampu mengolah dengan baik,
itu potensial membuat kita menjadi distres, stres yang negatif. Itu ketakutan tadi salah satunya. Gitu. Apakah stres itu berdampak dengan hubungan dengan orang lain gitu? Mungkin dengan keluarga kalau kita stres, dengan kawan-kawan di sekitar kita. Apakah itu berhubungan juga ya kesehatan mental kita dengan hubungan kita dengan orang lain gitu? Betul, tentu saja. Kita mengacu ke salah satu definisi juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Di situ disampaikan bahwa kesehatan jiwa di situ akan terkait erat dengan kondisi fisik, lalu juga dia kondisi mental, berikut sosial juga spiritual. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Ican bahwa ternyata sosial pun sangat berpengaruh terhadap bagaimana pemaknaan kita terhadap suatu tadi ancaman, suatu tekanan. Dalam hal ini adalah yang berasal dari pandemi dan berbagai macam informasi tadi gitu ya. Jadi kalau kita balik ke definisi, kan tadi kita mulai dengan definisi tentang sehat mental. Betul. Tapi juga ada kita dengar istilah sehat jiwa. Ini Betul. sebenarnya sama saudara kembar atau bagaimana nih? Iya. Nah sebenarnya kalau secara sepadan sebenarnya kan kita suka denger tuh ada lagu gitu ya. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sebenarnya kita terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang raga, fisik terlihat gitu. Sering disepadankan dengan jasmani, dengan tubuh, ya, dengan betul. badan gitu yang memang kasat mata kelihatan. Nah kalau misalnya disepadankan juga itu dengan mental. Nah, kalau jiwa dia lebih menyeluruh, lebih luas. Berarti sudah mencakup selain fisik, ada psikologisnya, ada sosial juga spiritual. Itu gitu. kalau mental ya berarti ya? Jiwa. Oh, jiwa. Kalau yang Jiwa. kedua ke jiwa. Kalau yang dia mental lebih ke psikologisnya gitu. Psikologi. Oke. Gimana Chan? Ada pertanyaan dari pemirsa kayaknya udah pada masuk nih. Iya betul. Kita bacakan aja beberapa ya. Iya, Silakan. Bang. Mungkin ada tips untuk mengelola emosi kita selama pandemi ini untuk menjaga kesehatan mental kita. Seperti apa gitu misalnya? Apa tips-tipsnya? Iya, tips-tips. Selama masa pandemi itu utama. Betul. Karena ini juga salah satu yang banyak ditanyakan gitu ya, kondisi saat ini nih. Nah, beberapa tips ya ada. Jadi kalau dari kami ada 5 pilar yang harus kita pelihara. Jadi itu dari Dandiah gitu ya. Di buku kami state juga di dalam buku Anger Management, kemudian di dalam trilogi Positive Parenting juga. Di situ kami menyebutkan bahwa ada 5 pilar yang harus kita pelihara. Pilar yang pertama itu adalah pilar fisik. Artinya kita harus menjaga kesehatan fisik kita. Kesehatan fisik itu terdiri apa saja sih? Pertama, kita harus cukup istirahat. Cukup istirahat. Nah, yang suka pada begadang nih, aku lagi begadangnya. Kemudian, begadang ya. Udah baik. Nah, kemudian juga berikutnya adalah makanan. Gitu. Jaga makanan sehat. Gitu. Itu penting sekali. Karena juga makanan terutama ngaruh banget ketika proses dalam pencernaannya, hormon-hormon di pencernaan ini ngaruh banget ke mood. Gitu. Dan yang ketiga adalah cukup berolahraga. Nah, itu adalah baru pilar secara fisik. Gitu. Fisiknya itu tuh. Nah, yang kedua silakan Bu Dia. Ya, yang kedua pilar emosional. Tadi yang sempat disinggung oleh kita bahwa kita punya nggak sih ilmu tentang self healing terapi. Kita sering tagline-nya sehat gitu ya. Self healing terapi. Nah, kami juga membantu kemarin di Wisma Atlet gitu ya. Bagi mereka yang terdampak yang sudah memang didiagnosa positif COVID gitu. Jadi kami membantu dari sisi psikologisnya, dari sisi mentalnya. Jadi di situ kami membawakan tema salah satunya self healing terapi bertema self love gitu. Dalam kondisi stres luar biasa di mana tadi terancam imunitas tubuh juga turun. Nah, disitulah penting kita untuk memperhatikan dan peduli gitu terhadap diri kita. Termasuk di situ adalah merilis gitu, merilis bagaimana sih timbunan stres gitu, bagaimana tadi ketakutan, apakah akhirnya takut gitu ya, misalnya sampai meninggal, atau dia juga menyimpan kekangenan ke keluarganya tadi ya, karena kan jauh gitu ya, ada yang udah 5 hari, ada yang 10 hari gitu, dan itu juga menurunkan gitu ya, bagaimana kadar imunitas tadi. Jadi ini sangat terkait erat
pilar emosional itu dengan bagaimana kita mengelola stres-stres yang ada yang terkait dengan tapping, ada yang terkait dengan intervensi kita relaksasi gitu ya, yang semuanya intinya kita sadari betul apa yang terjadi di badan kita, kita akui bahwa kalau kita ternyata takut positif, takut misalnya sampai meninggal, apalagi di rekan-rekan di rumah sakit itu kan ada yang meninggal Iya, gitu ya. benar-benar. Melihat Jadi langsung. dia akui dan dia rilis dengan ada berbagai macam teknik psikoterapinya gitu. Jadi disitulah terapi. Pilar salah satu emosional pilar Ada jadinya. terapi khususnya berarti Betul. ya. Betul, Tapi betul. psikologisnya. Psikologisnya. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, yang ketiga adalah dari sisi intelektual, pilar intelektual. Nah, intelektual itu sangat tergantung kepada informasi yang masuk tadi yang Mbak Ican bilang. Bagaimana kita memaknakan informasi yang masuk ke kita. Nah, ketika proses pemaknaan itu ada yang namanya cognitive appraisal. Penilaian secara kognisi. Dan bagaimana sih bisa muncul stres gitu ya. Nah, dalam stres itu ada dua penilaian yang terjadi. Pertama, primary appraisal itu menentukan ini stres atau enggak. Dan stres ada dua, stres positif dan stres negatif. Iya. Stres positif namanya eustress, stres negatif namanya distress. Nah, dari situ kemudian ada penilaian yang kedua, secondary appraisal. Iya. Nah, secondary appraisal ini sangat ditentukan tadi informasi. Seberapa banyak kita punya resources, seberapa banyak kita punya alternatif solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi di penilaian yang pertama. Betul. Semakin itu banyak ya informasi-informasi positif yang bisa menyelesaikan penyelesaiannya terhadap stres tadi, semakin turun tuh stresnya. Betul. Gitu. Itu yang Iya. ketiga. Betul. Lalu berikutnya pilar sosial tentu aja dengan kita memiliki bonding, memiliki support system bahwa ada orang yang mendukung kita, ada orang yang untuk kita curhatin ketika kita dalam keadaan stres dan ketakutan. Yang Itu ada juga untuk akan kita. merilis kadar stres kita gitu. Tuh. Dan yang terakhir adalah pilar spiritual. Last but not least Betul. ya Dan itu sebenarnya ternyata paling ini. utama ngaruh kemana-mana. Kedekatan kita dengan Sang Maha Pencipta. Ya. Iya. Gitu secara spiritual. Kalau saya Muslim ya dengan Allah. Iya. Gitu. Seperti itu. 5 pilar itu ya Betul. berarti Lima ya. Lima pilar pilar itu itu. dijaga dan bagian dari perawatan kesehatan mental itu ya. Baik. Jadi kalau kita bicara kesehatan mental, itu kan baru level sehatnya. Betul. Mungkin di atasnya ada lagi level bugar mental gitu ya. Iya, betul. Atau Iya. lebih di atas lagi ada lincah mental gitu namanya. Artinya Agile. secara mental Agile, dia lincah ya, gitu, iya. bukan sekedar sehat. gitu. Betul. Ini mungkin nanti kita akan lebih explore lagi di dialog-dialog kita yang berikutnya ya. Ada Siap. pertanyaan lagi mungkin Jar dari Saya tertarik dengan yang tadi self healing itu. Berarti kita bisa berusaha menyembuhkan diri kita sendiri gitu ya. Tidak selalu ada terapi dengan Iya. bantuan orang ya, lain gitu. Tapi apa kita harus juga dibantu harus terapis atau bisa iya, sendiri bisa begitu sendiri ya? bisa Betul. gitu menyembuhkan diri Itu sendiri. ada yang dalam kadar tertentu, dalam batasan tertentu kita bisa melakukan sendiri. Oh. Jadi misalnya dengan melakukan salah satunya Pak Dandi bisa ya kita peragakan namanya butterfly hug therapy. Supaya kita lebih Butterfly tenang. hug. Supaya kita Memeluk lebih rileks diri. kan, misalnya kita Betul. lagi deg-degan. Ini biasanya Menarik. kami menangani dalam kondisi klien yang kena panic attack, serangan panik. Kan dia dalam tubuhnya bergetar, keringetan gitu. Seperti ini mungkin Nah, boleh kita- diperagakan boleh, ya, boleh. silakan Pak Dandi seperti apa? Boleh. Jadi Silakan dilihat pemirsa ya. Iya. Bisa diikuti. Bisa Bisa kita diikuti bisa ya. coba. Silakan diikuti. Boleh kita Iya. ikutin. Pertama lakukan seperti ini. Ya. Balikan tangannya. Silangkan. Kaitkan di jempol. Simpan di dada. Simpan di dada. Hayati dan rasakan detak jantung kita. Gerak-gerakan jarinya sesuai dengan detak jantung kita. Pejamkan mata. Tarik nafas lewat hidung. Pelan-pelan. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Silakan dibuka. Nah, apa yang dirasakan sekarang bagus? Kayak pengen pulang. Gimana tuh? Terlalu Chan? tenang Saya itu, terlalu rileks. Lebih rileks ya? Relax, Itu lebih bisa dilakukan tenang. selama 5 Iya. menit tuh. 5 Bisa 5 setiap hari. menit atau 10 Atau menit. setiap dibutuhkan. Setiap dibutuhkan. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah, pemirsa di rumah juga bisa mengikuti di rumah. Silahkan dipraktekkan sendiri ya, karena ini self healing ya. Iya, Karena betul. dia, Betul. aduh luar biasa nih. Perbincangan singkat tapi berbobot ya pada malam hari ini.
Mother, how are you today? Here is the note from your daughter. This time everything is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. I promise to see you this summer. This time there will be no delay. Mother, how are you today? Terima kasih Mama. How are you? Di kalaku kecil masih kuat dalam benakku. Here is the Kau note dekat from aku. your daughter. Kau ajari aku tentang cinta dan ketulusan. Will be is okay. Terima kasih Mama. Masih ingat pula di benakku. How are you? Makanan hangat yang kau suapi untukku. Mother, Baju indah yang kau hadiahi untukku. Besarnya pengorbananmu untukku. promise to see you this Mama, maafkan aku yang masih sering merepotkanmu. Maafkan aku yang masih belum dapat membahagiakanmu. Mama, maafkan aku yang belum dapat membalas cintamu sebesar cintamu padaku. Terima kasih Mama untuk seluruh lantunan doamu untukku. Terima kasih Mama untuk berjuta belayan sayangmu. Terima kasih Mama untuk seluruh dekapan cintamu untukku. Selamat Hari Ibu, Mama. Cintamu gelora hidupku. I found the man of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happen while I was away. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me, everything's okay. Mother, how are you today? Mother, how are you Today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lisya Arianti Dewi, Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga Gelora DKI Jakarta. Sebentar lagi Hari Ibu. Kami punya program spesial untuk ungkapkan cinta kalian pada ibumu. Ikutan yuk, caranya gampang dan hadiahnya oke banget. Ayo kapan lagi, ungkapkan sekarang cintamu di Hari Ibu. Cinta ibu gelora hidupku. Kita akan lanjutkan supaya perbincangan ini lebih seru. Lebih Kita meriah. akan mengundang satu narasumber lagi nih, Kang Dandi, Teh Dian. Siap. Satu narasumber hebat lagi. Siapa nih, Jan? Ibu. Silakan disampaikan. Dan juga owner brand Ocikan, Ibu Redia Frisna Rizka. Kita sambut bersama-sama. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Silakan Bu. Apa kabar Ibu? Silakan dipakai mic-nya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bu Redia, kita Ada simak dulu profil video. Bu Redia berikut ini. Saya Redia, owner Ocikan Indonesia. Ocikan Indonesia berdiri pada tahun 2015 bulan Januari. Sebenarnya sih adanya mulai bulan Oktober 2014, tapi perusahaan berbentuk PT Mumtaz El Hakim Perkasa itu baru tahun 2015-an pertengahan. Jadi sejak itu perusahaannya baru berdiri. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Redia malam ini? Baik, Coach. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Ya. Segar sekali. Nah,
Chan, kita sudah kehadiran narasumber ketiga. Ini ibu hebat. Ibu hebat, luar Ibu biasa. tangguh. Pengusaha sukses. Kita akan banyak menggali bagaimana beliau bisa sampai berhasil di titik ini. Betul. Tapi juga mungkin beliau bisa ceritalah perjuangan-perjuangannya. Membangun Karena bisnis. keberhasilan tanpa perjuangan kayaknya nggak mungkin. Betul. Gimana Bu? Silakan Bu. Oke, saya mau cerita dikit ya. Kenapa kok saya sekarang menjadi pengusaha? Sebenarnya awalnya karena terpaksa. Kepepet ya Bu ya? Kepepet, bukan kepepet, disuruh Pak. Oh disuruh. Disuruh berhenti bekerja oleh suami saya. Oh gitu. Jadi sebagai istri ya harus nurut kan sama suami. Ya, saya dari perusahaan besar di Indonesia, waktu itu Freeport Indonesia, 23 tahun 23 tahun. berkarya, dan ketika suami saya bilang berhenti untuk ngurus anak-anak, ya saya berhenti. Disitulah titik dimulainya, di mana saya harus bisa membuktikan bahwa sebagai perempuan kita tuh sebenarnya nggak cuma bisa diem jadi ibu rumah tangga di rumah aja, enggak. Kita harus bisa berkarya Pak. Saya punya visi gimana caranya emak-emak, ibu-ibu yang ada di Indonesia itu bisa menghasilkan, dan saya harus buktikan. Dan saya punya visi 5-10 tahun ke depan itu harus ada 10.000 pengusaha yang bisa. 10.000 pengusaha. Yes Pak. Gimana Dengarkan tuh caranya? pemirsa. Gimana caranya sih kok bisa ya emak-emak bisa jadi pengusaha? Ternyata bisa, tergantung kita percaya diri apa enggak. Ibu-ibu tuh kan rasanya minder ya, bisa apa, saya cuma bisa nyuci, setrika, masak. Ternyata dari masak, saya mulai dari masak. Saya tidak suka masak tapi saya bisa masak. Dari masak ayam akhirnya menjadi restoran. Diambil dari mana? Dari peternakan suami saya sendiri, ayam-ayamnya Pak. Oh ya, saya ini punya restoran 148 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, wah luar biasa. Bukan punya saya, tapi punya mitra-mitra Pak. Oh, Kita franchise bekerjasama. berarti ya Ibu ya. kemitraan. Jadi sudah ibaratnya menghidupkan perekonomian di 148 titik. Kota, ya. Dari Sumatera sampai Papua Pak. Dari Sumatera sampai Papua. Ican udah ngerasain belum? Sudah. Udah ya? Enak sekali. Rasanya enak. Dan itu emak-emak semua Pak. Emak-emak semua Iya, ya? dan saya bisa menjadi saksi bahwa emak-emak itu bisa berkarya sebenarnya, asalkan mereka mau dan percaya diri. Wah luar biasa. Berarti Baik kalau Bu Redia, kira-kira nih kalau orang di luar mungkin banyak bertanya kan, kalau apa namanya Ibu dianggap sukses lah atau berhasil lah gitu ya, juga Kang Dandi, Teh Diah nih. Tapi kalau menurut Ibu nih, mungkin ada definisi yang kita perlu gali. Keberhasilan itu kira-kira kalau menurut Ibu tuh seperti apa kira-kira Bu? definisi keberhasilan. Keberhasilan itu yang pasti tercapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tercapai. Yang paling penting adalah sebenarnya bermanfaat sih Pak buat orang. Berhasil untuk menjadi bermanfaat buat orang. Kalau kita berhasil sendiri aja ya, para pemirsa, ibu-ibu semua yang ada di rumah, berhasil untuk diri sendiri nggak akan kerasa buat orang lain, itu belum berhasil kalau menurut saya. Tapi sekecil apapun kalau kita bisa bermanfaat buat orang, itu yang baru berhasil. Luar biasa. Ada pertanyaan dari pemirsa kali, Chan? Mungkin bagaimana supaya tetap produktif di era pandemi ini, karena kan pasti bisnis-bisnis mungkin terdampak juga dengan pandemi ini. Memang iya, soal terdampak saya juga terdampak, alhamdulillah. Tapi satu hal ya Chan, apapun keadaannya terdampak, terpuruk, merosot, jeblos segala macam, satu hal bahwa ini semuanya adalah sudah diatur oleh Allah ya. Rizki sudah di. Nah yang paling penting adalah kita tetap harus bersyukur. Karena rasa syukur itu yang membuat kita bahagia. Saat kita melakukan suatu bahagia, ikhlas, sabar, kerjaan apa aja gampang jadinya. Termasuk berjualan. Jadi kalau ibu-ibu di rumah hanya mengharapkan misalnya ya penghasilan dari suami, saatnya udah tiba saatnya deh kayaknya ibu-ibu juga bisa menghasilkan sendiri sampingan di rumah. Banyak yang bisa kita kerjain. Mulai dari menulis copywriting buat teman-teman para UKM yang lain. Mulai mengeluarkan kemampuan kita masak-memasak Pak, karena jangan meremehkan kemampuan memasak loh, itu bisa menjadikan orang kaya raya juga gitu. Lalu jadi dropshipper, jadi agen segala macam. Jadi YouTuber mungkin. Jadi YouTuber. Nah, ya itu dia salah satu dari perempuan mama dia suka ngomong barangkali dia punya YouTuber, ya kan? Atau YouTuber dia sambil masak. Nah, itu benar banget Pak. Jadi sekarang mari kita berbagi sama orang berbentuk apa? Berbentuk keahlian memasak. Kita videoin, kita masukin ke YouTube, itu kan jadi pahala juga gitu kan. Iya, Siapa tahu produknya juga dibeli oleh orang lain gitu. Banyak Pak yang bisa kita kerjain oleh ibu-ibu nih di rumah, ya Bu ya.
sebagai ibu-ibu tuh bener-bener potensinya harus bisa digali. Boleh keadaan terpuruk seperti apapun, tapi buat ibu-ibu di rumah, please, kita bisa masih menghasilkan, biarpun usianya udah tua nih kayak kita udah berumur, saya masih bisa bekerja, Pak, bisa menghasilkan. Kayaknya tuan saya. Bu. Oke, kira-kira nih Bu, ini kan kita bicara soal wirausaha juga nih, Kang Dandi, Teh Dia, sama Bu Redia juga kan wirausahawan lah gitu. Tapi biasanya kalau orang baru mau memulai itu ada semacam kendala gitu ya, atau mereka pasti butuh apa sih kira-kira yang harus saya mulai di awal itu supaya kemudian punya keberanian berwirausaha. Mungkin nanti dari tiga-tiganya bisa menjawab. Silakan dari Ibu Redia dulu. Sebelum saya memulai sesuatu, saya tentukan goal saya dulu. Tentukan Tujuan goal. saya apa? Di akhir saya mau seperti apa? Kalau saya mau jualan makanan, saya mau sebesar apa 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalau saya menjadi penjahit, saya mau sebesar apa jahitannya, jualan baju dan gamis segala macam. Jadi saya mengatur, men-setting goal saya ke depan setahun, 2 tahun sampai 5 tahun mendatang minimal. Setelah itu baru saya tentukan gimana caranya bisa menjalankan usaha itu. Kemana saya harus jualan? Gimana saya bisa mendapatkan duitnya? Gimana saya bisa memperbesarnya? Jadi semuanya harus bisa dimulai dan percayalah semuanya bisa dilakukan karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kemampuan kita. Wah, luar biasa. Gimana kalau Teh Dia atau Kang Dandi? Kalau kita juga unik sebenarnya, kita jadi pengusaha karena kepepet juga ya pada dia. Berarti the power of kepepet. Nah, iya, ada bakat butuh gitu ya. Betul ya, tapi sebenarnya yang kita sadarin adalah apapun sebenarnya bidang yang kita tekuni gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Redia ya, bahwa sebenarnya kita ini bukan Superman. Kita itu bukan juga superwoman gitu ya. Jadi sangat disadari betul ketika kita pun akhirnya ingin mendirikan perusahaan, saya tahu betul apa kelebihan saya dan apa juga keterbatasan saya. Lalu juga suami pun seperti itu gitu. Jadi akhirnya kita berkolaborasi membentuk perusahaannya gitu. Jadi akhirnya kita saling mengisi ya. Kalau saya katakanlah peran saya, aktivitas saya adalah dalam menyusun konsep. Saya sebagai programmer gitu ya, menyusun ide-ide betul di belakang layar gitu ya. Nah, kalau Pak Dandi gimana Saya nih? bagian jualan. Saya jagoan saya jualan konsep, saya presentasi ke semua orang. Nah, disitulah saya yang melakukan Bagian penjualan. meyakinkan orang lain. Betul. Biasanya mau. Bagaimana cara tahunya tuh? Nah, tadi Supaya tahu kekuatan dan kelemahan diri itu gimana cara tahu? mengenali diri tadi gitu ya. Memang ada beberapa tools yang bisa dipakai juga. Kalau di psikologi ada bisa psikotes, ada juga talent mapping yang kita bisa pakai. Tapi juga utamanya adalah kita mengenali diri dengan observasi. Minat dan bakat kita kayak apa gitu. Yang sering kita paling enjoy itu 4E. Ya, apa yang kita enjoy ngerjainnya, apa yang easy buat kita, dan hasilnya excellent, dan ujungnya akan earn, menghasilkan, gitu. Silahkan dikenali masing-masing, gitu. 4E kan? Cara mengenali diri. Tapi ini bagus, selain dari yang tadi disebutkan oleh Ibu, gitu ya, yang utama itu adalah keberanian untuk memulai. Banyak orang yang tidak berani memulai. Risk taking, berani mengambil resiko, gitu. Nah, itu banyak orang tidak memiliki itu. Banyak orang udah persiapannya udah matang tapi nggak berani terjun. Nah, itu perlu juga keberanian tuh untuk memulai. Jadi keberanian adalah salah satu hal yang diperlukan untuk orang memulai wirausaha gitu ya. Walaupun tentu di manage ya, manajemen risknya harus ada. Tapi harus berani. Berani apa saja gitu ya. Bagaimana Cak? Ada pertanyaan lagi dari pemirsa di YouTube? Mungkin banyak yang bertanya, kapan sih kita tahu waktunya, misalnya ada yang mungkin bekerja di kantoran gitu, terus mereka mau mulai usaha, kapan kira-kira kita tahu, oh ini saat yang tepat untuk kita memulai usaha kita sendiri? Kalau saya tidak menyuruh atau menyarankan orang yang menjadi karyawan untuk jadi pengusaha, karena orang berbeda-beda. Ada yang bakatnya memang jadi pengusaha, ada juga yang menjadi karyawan. Tapi kalau udah ada keinginan kita menjadi karyawan ya Chan, itu kita sudah siap-siap beberapa tahun sebelumnya. Pertama siap modalnya, kedua dia harus punya sistem atau punya tim, karena kan dia sambil bekerja. Dan yang ketiga dia harus punya sistem yang mau ngerjain apa
dan dia dalam waktu yang terbatas. Paling dia orang karyawan Sabtu Minggu bisa kerja kan. Iya, Dalam waktu terbatas ini gimana dia bisa menjalankan usahanya dia. Kalau saya pribadi sih memang saya nggak bisa. Kenyataannya saya tidak mampu. Makanya saya resign. Setelah 23 tahun bekerja, 1 tahun menjadi pengusaha, alhamdulillah gagal jadi pengusahanya. Gagal Di dulu awal. ya. Gagal dulu saya. Jadi saya nggak mau apa yang sudah saya dapatkan, saya tabung itu terbuang sia-sia. Jadi saya keluar, saya mulai usaha dari nol. Saya jejakkan kaki menjadi pengusaha. Bismillah, insya Allah bisa, harus lebih baik dari karyawan kemarin gitu. Dan alhamdulillah tercapai. Luar biasa. Luar biasa. Harus Nah, berani. ini mungkin pertanyaan untuk ketiga narasumber kita juga. Kalau kita mau jadi manusia yang produktif, karena kita juga bicara soal sehat mental dan produktivitas. Kira-kira modal utama seseorang supaya kemudian kita itu menjadi orang-orang yang produktif, bukan hanya sekedar kelihatan sibuk ya, karena menurut saya orang sibuk belum tentu produktif kan, tapi kira-kira modal utama seseorang supaya bisa jadi produktif itu apa saja kan? Oke, produktif gitu ya. Nah kalau saya lebih menspesifikkan ke dalam, kita harus memiliki kemauan dan kemampuan. Jadi kita sadari ini motif-motif dasar kita apa. Kalau di sini sifat produktif gitu ya, bakat-bakat kita kayak apa di mana, dan kemampuan kita di mana. Sangat ideal kalau kita bisa tahu, oh saya tuh kemauannya, bakatnya di sini dan kemampuan saya di sini. Jadi mau dan mampu gitu. Kenali apa yang kita mau dan mampu. Gitu. Begitu kita mengenali, jadi tahu, oh ini daerah yang saya kuasai ini, dan ternyata saya senang banget kerjainnya gitu ya. Nah itu membuat kita, kalau kita sesuai dengan bakat tadi yang Ibu ceritakan, kan ada bakat yang jadi pengusaha, ada yang bakatnya jadi karyawan, ya silakan. Di masing-masing bidang bisa sukses kok. Nah kenali diri kita termasuk yang mana. Kayak dulu saya bekerja di Astra. Saya putuskan untuk resign, saya bikin perusahaan sendiri, bikin HR consultant. Sampai sekarang. Nah baru ada dan Diahker nih yang kedua, ini divisi yang kedua gitu. Nah itulah, begitu kita mengenali bahwa ternyata wah ini kemauan saya di sini, kemampuan saya di sini, hajar tadi. Udah maksimalkan. Selama usaha kita maksimal 100%, maka kita berhak menuntut hasilnya 100%. Kalau kita masih hanya setengah-setengah, artinya tadi seperti Ibu bilang, sambil bekerja, sambil usaha gitu, artinya effortnya kita mungkin masih baru 50%. Biasanya hasilnya pun ya 50% gitu ya. Kebayang kalau dia melakukan dengan 100% maka lebih banyak hasilnya gitu. Ada tambahan mungkin Bu, modal apa lagi kira-kira? Iya betul, saya setuju menggali apa yang kita bisa itu. Yang kita bisa itu kita hasilkan lebih banyak. Produktif kan artinya menghasilkan lebih banyak. Itu pada saat kita tahu bahwa kita mampunya di situ, di titik itu, kita hasilkan lebih banyak, sebanyak-banyaknya. Banyak mungkin. Sebanyak mungkin ya. Setelah itu baru berbagi sebanyak mungkin. Oh iya, itu itu kebermanfaatan ya Bu ya. Ada tambahan lagi Teh dia? Saya tambahannya kita fokus pada cahaya sendiri. Fokus pada cahaya sendiri. Nah, jangan silau pada cahaya orang lain gitu ya. Akhirnya itulah. Ada kalimat-kalimat yang puitis nih. Iya. Maksudnya gimana Teh? Jadi tadi sebenarnya masih ada benang merahnya bahwa kita fokus pada kekuatan kita, apa yang kita punya. Pasti setiap orang tuh punya istimewanya gitu. Pasti ada ya? Pasti ada. Tapi kadang kita belum sadar. Makanya jangan ragu kalau kita ternyata belum tahu ya, belum sadar apa sih istimewanya kita gitu, apa sih cahayanya kita. Jangan ragu untuk melibatkan profesional. Dalam hal ini misalnya konselor bimbingan karir, konselor bisnis, kita juga ada role model, ada mentor gitu ya untuk misalnya memulai bisnis. Iya, sehingga akhirnya kita tahu cahaya sendiri dan kita tidak silau pada cahaya orang lain. Kita akan berfokus mengerjakan apa keistimewaan kita. Itu salah satu produktif dan kunci sukses kalau menurut saya ya dalam hal ini. Mengetahui diri sendiri berarti pertama. Itu menarik bahasanya. Cahaya. Cahaya. Cahaya diri. Di dalam diri kita ini kita punya cahaya. Cuma kadang-kadang kita yang menutupin cahayanya. Ada lagi, Jang? Ada pertanyaan lagi? Mungkin kita tutup dengan kita ada sedikit games. Oh iya. Apa nih? Pertanyaan kejutan. Pertanyaan kejutan. Menarik ya, tapi deg-degan juga nih. Tiba-tiba surprise. Apa-apa. Baik. Kita akan mulai. Jadi pertanyaannya kita akan ajukan ada 2 kata. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih satu aja.
nggak perlu pakai alasan. Tapi kalau mau pakai alasan juga boleh gitu ya. Ini Nah, pertanyaan dengan jawaban cepat begitu ya. Iya, iya. Ke siapa dulu? Bisa dimulai dari Bu Redia Oh, mungkin. Bu Redia. Pilih salah satu Pilih ya, Bu satu. ya. Saya punya 5 pertanyaan dan harus dijawab tanpa langsung dijawab spontan. Oke. Pertanyaan pertama. Pilih menjadi politisi atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Kenapa tuh Bu Redia kalau boleh tahu? Sebenarnya Karena dua-duanya memang saya suka. oh suka Oh, dua-duanya. Cuma boleh satu. Iya. Pengusaha karena saya udah ada di sini. Di Oh, sini ada. saya bisa lebih cepat. Kalau mau ekspansi saya lebih cepat. Kalau saya politik Karena tapi saya harus belajar dulu dari awal. pelan-pelan. gitu ya. Baik, baik. Oke, yang kedua, pilih menghindari atau mendamaikan konflik. Menghindari Agak konflik. Jadi saya kerjain soalnya. Kalau di bisnis pasti ya Lebih menghindari pilih mana, Bu? harus Menghindari mendamaikan atau mendamaikan konflik? Menghindari. menghindari konflik. Menghindari konflik. Oke. Pertanyaan Lanjut, berikutnya, pilih kompetisi atau kolaborasi? Kolaborasi. Kolaborasi tentunya. Tapi di bisnis juga kan banyak kompetisi ya. Kompetitor Kompetitor. itu yang harus kita analisa. Habis kita analisa, kita ajak mereka kolaborasi. Oh bisa luar kolaborasi di biasa. bisnis juga. Ada lagi, Jan? Oke, dan yang terakhir, cepat atau cermat? Cermat. Cermat. Kenapa tuh? Di bisnis harus cepat juga ya? Cermat. Karena nggak semua kecepatan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Setelah saya ngalami 5 tahun berbisnis, kecepatan itu ternyata tidak sesuai dengan harapan juga. Tapi saya harus mencermati sebentar baru saya lari. Oh, Baik. luar Oke, biasa. terima kasih Bu Redia. Jawabannya spontan luar biasa. Sekarang kita kemana nih? Oh, ke Kang Dandi dulu ya. Siap. Saya yang mengajukan pertanyaan. Kang Dandi, boleh pilih salah satu ya. Siap. Mobil sedan atau mobil 4-wheel drive? 4-wheel drive. Ketahuan. Off-road, Berat off-road. terang touring. Baik, yang kedua, pilih rasa pedas atau rasa manis. Manis. Saya Kenapa senang tuh? manis. Saya senang istri saya yang manis. Oh, gitu. Dan makanan saya senangnya yang manis. Memang yang manis Eh, ya? yang Berarti manis. harus ada kecap di rumah ya? Salah satunya. Salah satunya ya. Baik, yang ketiga, minta izin atau minta maaf? Minta maaf. Harusnya ke saya itu. Oh, gitu ya? Saya nanya ke Kang Dandi nih. Karena kadang-kadang sulit meminta izin. Ada ya itu katanya di antara para boys, Oh, gitu ya? lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh, berarti excitator ini. Yang terakhir, Kang Dandi, pilih gunung atau pantai? Pantai. Nah, kenapa tuh? Karena kami tinggal di gunung. Oh, Saya gitu tinggal di ya? Bandung di Dago Atas, jadi memang gunung. Yang tidak jarang kami temui adalah pantai. Jadi hobinya kalau liburan ke pantai. Oh, itu kalau liburan. Tapi kalau tempat tinggal di gunung. Di gunung. tempat tinggal. Baik, last but not least, terakhir nih. Terakhir. Redia, siapa yang mau ngajuin pertanyaan? Bisa. Oh, saya lagi? Oke. Iya, boleh. Untuk Redia, pilihannya adalah pesawat terbang atau kapal laut. Pesawat terbang. Kenapa tuh? Karena saya suka mabuk laut. Oh, gitu ya. Kalau naik mobil Kemarin enggak? kembali naik pesawat terbang ya? Sekarang naik Pesawat kapal laut ya? terbang. Baik. Yang kedua, pilih gelap atau pilih terang? Terang. Kenapa? Karena dengan terang tadi kita bisa memberikan cahaya Cahaya. pada orang Cahaya. lain. Luar biasa. Berarti kalau di kamar juga lebih suka terang ya? Daripada gelap. Yang ketiga, pilih memasak atau mencuci pakaian? Memasak. Kenapa? Karena memasak itu bahasa kasih ibu, walaupun saya jarang masak, tapinya memasak itu sesuatu yang menyenangkan, bahasa kasih seorang ibu juga Dari pada hati. Anak-anaknya, pada suaminya. Ini hasilnya. Sehat ya. Sehat. Yang terakhir untuk Bu Dia, sepi atau ramai? Sepi. Karena saya intellection, saya perenung. Jadi me time saya adalah menyendiri. Me time saya adalah ketika sendiri, justru itu sumber energi buat saya. Karena saya juga suka menulis, ini salah satu karyanya gitu ya. Oh, iya, iya. Tentu saja berdiskusi juga dengan suami, tapi ide-ide itu muncul ketika justru saya sedang sendiri, sepi. Nah, itu buat Tanpa saya. suami, tanpa anak begitu ya? Saya suka minta izin gitu. Kalau 1-2 jam saya sedang mengerjakan ini ya, saya akan menyepi
suami juga udah tahu itu me time-nya istri saya gitu ya. Seperti Oke, itu. Mungkin luar sebelum- biasa nih pertanyaannya langsung dijawab spontan. Ada pertanyaan terakhir kan? Sebelum kita akhiri, karena ini Hari Ibu ya, memperingati Hari Ibu, mungkin ada satu kalimat untuk Ibu yang bisa disampaikan. Jadi pertanyaannya satu Satu kalimat kalimat untuk untuk ibu. ibu. Kira-kira jawabannya apa nih untuk ketiga narasumber? Iya. Ibuku, matahariku. Wah, Ibu banyak berkorban untukku. banyak berkorban, pengorbanan Pengorbanan. terakhir. Aku sayang ibu. Simple tapi dalam. Assalamualaikum. Jauh dari ibu rasanya rindu, tapi kita masih bisa memeluk ibu dalam doa. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di seluruh Nusantara. Jangan lupa jaga kesehatan ya. I love you. Selamat Hari Ibu. Cinta Ibu. Gelora hidupku. Selamat Hari Ibu, aku sayang sama Ibu. Ibu, aku sayang Ibu. Cinta Ibu, gelora hidupku. Selamat Hari Ibu, cinta Ibu. Selamat pagi. Menjadi seorang ibu merupakan satu pekerjaan yang sangat berat. Tapi pasti semua ibu akan mampu melakukannya dengan suka hati. Selamat Hari Ibu. Cinta Ibu, gelora hidupku. Happy Mom's Day, Mom. I love you. Thursday. I love you, Bunda. Love you, Mom. Selamat Hari Ibu. Terima kasih sudah merawatku sejak bayi. Dan terima kasih masakan untuk kita berdua. Dan semoga Allah membalas kebaikan Bunda. Amin. I love you, Bunda. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Bunda. I love you. Selamat Hari Ibu, Ma. Terima kasih atas kasih sayang yang Mama berikan. Semoga Mama sehat selalu ya. Ibu adalah sosok yang senantiasa menghidupkan rasa cinta dan gelora saya dalam hidup ini. I love you, Ibu. Engkau adalah sosok panutan terbaik dalam hidupku. Selamat Hari Ibu. Buat Ibu semoga sehat selalu, panjang umur, dan selalu dilancarkan rezeki. Amin. Hai, dari Alaska mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua ibu di Indonesia. Menjadi seorang ibu adalah anugerah yang luar biasa. Selamat Hari Ibu, cinta Ibu, gelora hidupku. Hai, selamat pagi dan semangat pagi. Pagi-pagi sekali sudah bangun, sudah masak buat anak-anak. Kemudian setelah beres, baru deh berangkat kerja. Itulah rutinitas ibu pekerja. Untuk semua ibu-ibu, selamat Hari Ibu. Tetap semangat. Cinta Ibu, gelora hidupku. Ciao. Hari Ibu Nasional 22 Desember 2020. Ibu, gelorakan hidupku. I love you, Ibu. Selamat Hari Ibu. Cinta Ibu, gelora hidupku. Konnichiwa, Hahanohi, Omedeto, Okasang, Itsumo, Arigatou gozaimasu. Salam dari kami, ibu-ibu di Jepang. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di Indonesia. Selamat berjuang untuk keluarga. Karena cinta ibu, gelora hidupku. Baik, luar biasa jawaban-jawaban dari para narasumber, ekspresi terhadap ibu masing-masing. Ya, dan ya, betul. kita mengapresiasi jawaban-jawaban beliau yang sangat tulus pasti sama terhadap ibunya. Dan bincang-bincang penuh inspirasi juga yang tadi. Bincang-bincang yang penuh inspiratif banyak sekali meskipun ilmu yang singkat kita ya. dapatkan. Mudah-mudahan kita Betul. bisa lanjutkan lagi di sesi-sesi berikutnya. Amin. Nah, Chan,
kita juga akan kedatangan Tamu istimewa. tamu istimewa. Sebenarnya Siapa? bukan tamu, Bukan ini tuan tamu. rumah. Tuan rumah istimewa Kita kita. akan kedatangan Ketua DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta, Pak Tri Wisaksana atau Bang Sandi. Beliau juga akan memberikan apresiasi, mengungkapkan rasa cintanya terhadap ibunya. Buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Indonesia yang kami banggakan, tanpa terasa kita berada pada penghujung tahun 2020. Rasanya kita semua sepakat bahwa sepanjang tahun ini kita mengalami masa ujian, ringan buat kita semua. Namun sadarkah bahwa bangsa Indonesia ini meletakkan peringatan Hari Ibu juga di penghujung tahun, di setiap penghujung tahun. Karena ibu adalah lambang ketenangan, ibu adalah lambang ketegaran, kesabaran, ketabahan. Sebagaimana spirit lagu Bunda yang sedang kita dengarkan. Oleh karenanya kita jadikan sikap semacam itu untuk melampaui semua masa-masa berat, masa-masa sulit. Dan dengan sikap semacam itu, kita akan menatap tahun baru 2021 dengan tatapan yang penuh pengharapan, dengan tatapan yang sangat optimis. Karenanya, keluarga Indonesia yang kami banggakan, stay strong, stay healthy, and stay happy. Saya atas nama Partai Gelora Indonesia Wilayah DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Ibu dan selamat Tahun Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu diterima. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kru dan pengisi acara talk show Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Ibu dan menyambut Tahun Baru 2021, saya Agus Dan saya Ican. mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas berkenan hadir para narasumber, dan yang paling utama kami semua mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan.
maupun ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara-acara Gelora DKI Jakarta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.